sejahtera bagi kita semua, tapi pun. Oke, kita lanjutkan materi untuk hari ini, yaitu terkait korespondensi. Harapannya dengan materi hari ini mahasiswa mampu menulis surat menyurat dalam konteks formal maupun informal, baik dalam konteks organisasi ataupun usaha. Dan bagaimana juga mahasiswa mampu membedakan tata cara pengamplopan di dalam proses surat menyurat. Selanjutnya akan kita simak sama-sama video pembelajaran terkait korespondensi hari ini. Terima kasih. Dasar-dasar korespondensi bisnis. Jadi di dalam perkuliahan ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar korespondensi bisnis, mulai dari pengertian surat, fungsi surat bisnis, kemudian pengelompokan surat, bagian surat dan bentuk surat, dan bahasa surat. Pengertian dari surat sendiri, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak dan pihak lain, gitu ya. Kemudian fungsi surat yaitu sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran ataupun gagasan. Merupakan alat bukti tertulis, misalnya surat jual beli. Kemudian alat untuk mengingat, misalnya surat yang diarsipkan atau didokumentasikan kemudian disimpan. Kemudian merupakan fungsi surat juga yaitu bukti historis seperti surat-surat berharga ataupun surat-surat bersejarah. Selain itu juga merupakan pedoman kerja, contohnya seperti surat keputusan dan surat perintah. Pengelompokan surat yaitu ada surat pribadi, surat dinas, dan surat bisnis. Surat pribadi, surat yang ditulis seseorang yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Surat dinas merupakan surat yang berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Adapun untuk surat bisnis, surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Bagian surat dan bentuk surat. Bagian surat mulai dari kop surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, lampiran dan hal atau perihal, kemudian alamat surat, salam pembuka dan isi surat, kemudian salam penutup, kemudian tanda tangan, nama jelas di dalam tanda tangan itu, gitu ya. Kemudian biasanya ada tembusan dan inisial. Adapun bentuk surat yaitu bentuk lurus, penuh, full box style, kemudian bentuk lurus, block style, bentuk setengah lurus, semi block style, bentuk tertekuk, indent style, bentuk paragraf, menggantung, hanging paragraph style. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh. Ada surat resmi, official style, kemudian surat block style, kemudian full block style. Bahasa surat merupakan untuk surat dinas dan surat bisnis. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat. Sedangkan untuk pribadi, bahasa surat yang digunakan tergantung dari masing-masing pribadi dan itu merupakan tidak kaku, sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisinya. Selanjutnya format lipatan surat dan amplop. Format lipatan baku, lipatan setengah baku, lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal. Kemudian lipatan ganda paralel, lipatan model Perancis, lipatan model Baron. Selanjutnya adalah amplop. Amplop berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi amplop biasa dan berjendela. Berdasarkan ukurannya ada amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop panjang, dan amplop pendek. Amplop besar, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop pancing bertali. Kemudian berdasarkan penggunaan ada amplop katalog, amplop mata berkait,
amplop kancing bertali. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana lipatan-lipatan dari amplop tersebut. Saya pikir itu dari perkuliahan kita hari ini terkait materi korespondensi. Harapannya mahasiswa mampu menggunakan dari sisi surat menyurat dan bagaimana dalam sistem pengamplopan apakah itu kondisi resmi maupun tidak.
Oke, setelah kita menyimak bersama-sama video pembelajaran terkait materi korespondensi, harapannya tujuan kami agar mahasiswa mampu menuliskan di dalam proses surat menyurat dalam bentuk penguploadan yang berbeda-beda, baik formal maupun informal. Semoga bermanfaat untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun